Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa melaksanakan pembelajaran dan kita telah melaksanakan tes gaya belajar secara online. Mengapa kita harus mengetahui gaya belajar kita agar kita bisa melakukan proses belajar mengajar dan pembelajaran kita secara efektif. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa gaya belajar kita itu, termasuk dalam gaya belajar apakah kita termasuk gaya visual, see it, atau auditory, hear it, atau kinesthetic, do it. Setelah itu, apa sih ciri-ciri gaya belajar visual, auditory, dan kinesthetik itu? Nanti akan saya jelaskan. Dan tipsnya bagaimana bagi seseorang yang memiliki gaya belajar tertentu agar kita bisa melakukan proses belajar secara efektif tersebut. Ini yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Gaya belajar pertama adalah gaya belajar visual. Beberapa ciri dari pembelajar visual diantaranya adalah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Dia cenderung bisa belajar kalau melihat sesuatu. Yang kedua, suka mencoret-coret sesuatu yang terkadang tanpa ada artinya saat di dalam kelas. Yang ketiga, dia seorang pembaca cepat dan tekun. Yang keempat, lebih suka membaca daripada dibacakan. Lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan orang lain. Yang kelima, tipe gaya belajar visual ini dia lebih rapi dan teratur. Yang keenam, mementingkan penampilan dalam hal pakaian ataupun penampilan keseluruhan. Karena apa? Karena kecenderungan orang visual ini suka dilihat orang lain. Yang ketujuh, teliti terhadap detail. Jadi orang yang bergaya visual ini teliti sekali dalam dalam banyak hal dalam hidupnya. Yang ke-8, dia seorang pengeja yang baik ketika membaca. Yang 9, dia lebih memahami gambar dan bagan daripada instruksi tertulis. Untuk pembelajar dengan gaya belajar visual, ada tips untuk mempermudah dan mempercepat kamu untuk memahami suatu pelajaran atau hal yang lain. Cobalah hal-hal berikut. Yang pertama, mengubah pelajaran yang kamu catat ke dalam bentuk poster-poster yang mudah dilihat dengan gambar-gambar yang menarik, grafis, dan warnai seindah mungkin. Itu akan merangsang mata atau visual kita untuk memahami materi yang kita pelajari. Yang kedua, buatlah peta konsep pelajaran dengan misalnya mulai dari tema besar di tengah-tengah halaman ditulis misalnya rukun Islam. Kemudian dari itu dicabang-cabang ke hal yang lain. Menggunakan kata-kata penting, menggunakan simbol, warna, kata, gambar yang mencolok, dan lakukan ini dengan gayamu sendiri. Bukan meniru orang lain. Sesuai apa yang kamu rasa mudah untuk dilakukan. Selanjutnya yang ketiga, dalam mencatat pelajaran gunakan tanda-tanda, gambar dan warna untuk menandai hal-hal penting agar dapat dengan mudah dilihat atau dilihat lagi, dicermati lagi jika kita mempelajarinya di lain waktu. Contohnya diberi garis atau di stabilo. Nah, itu akan menarik kalau kita selanjutnya mempelajari lagi.
Selanjutnya untuk yang keempat, untuk membantu mengingat apa yang baru kita baca dan dengar, duduklah dengan santai dan bayangkan dalam pikiran apa yang baru dibaca atau didengar agar kita lebih paham lagi hal tersebut. Itu tips-tips untuk belajar dengan gaya belajar visual. Selanjutnya untuk pembelajar dengan gaya belajar auditori. Apa sih gaya belajar auditori itu? Model pembelajar auditori adalah model di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang didengar. Penjelasan secara lesan atau ucapan akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditori ini. Ciri-ciri orang-orang auditori diantaranya adalah yang pertama, dia lebih cepat menyerap dengan mendengarkan. Yang kedua, seorang bergaya belajar auditori kalau membaca itu menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku. Ini kebiasaan orang auditori. Kalau kita punya kebiasaan seperti itu berarti gaya belajar kita auditori. Yang ketiga, dia senang membaca dengan keras dan mendengarkan apa yang dia baca tersebut. Yang keempat, dia dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara. Maka seorang yang bergaya belajar auditori itu suka musik biasanya. Yang kelima, bagus dalam berbicara dan bercerita. Jadi dia suka berbicara atau bercerita pada orang lain. Yang keenam, dia suka berbicara dengan irama yang terpola, ya bernada gitu. Kemudian yang ketujuh, dia belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada apa yang dilihat. Misalnya ketika belajar di kelas gitu ya, dia lebih suka mendengarkan gurunya bicara daripada melihatnya. Yang kedelapan, dia suka bicara, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu panjang lebar ketika menjelaskan sesuatu atau ditanya. Yang kesembilan, dia lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Yang kesepuluh, dia suka musik dan bernyanyi. Yang kesebelas, tidak bisa diam dalam waktu yang lama. Jadi pengen gerak terus. Dan yang terakhir, dia suka mengerjakan tugas secara kelompok. Ini ciri-ciri seseorang yang memiliki gaya belajar auditori. Lalu bagaimana tips bagi seseorang yang memiliki gaya belajar auditori? Nah, untuk mempermudah dan mempercepat kamu untuk memahami sesuatu pelajaran atau hal yang lain, cobalah hal-hal berikut ini. Yang pertama, membaca pelajaran dengan cara baca yang dramatis. Seperti seorang pujangga membaca puisi misalnya, seorang penyair membaca puisi. Atau seperti skenario. Bahkan cobalah menyanyikannya dengan irama lagu, iklan atau rap atau yang biasa kita dengar. Saya ambil contoh. Misalnya menghafalkan rukun Islam. Dilakukan. Lagu apa? Contohnya lagu Balonku Ada 5. Rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat bagi si papa, haji bagi si kaya, siapa belum sholat dor, dan seterusnya. Nah, itu akan mempermudah kita memahami pelajaran. Yang kedua, merangkum pelajaran untuk diucapkan dengan lantang. Atau bahkan merekamnya dalam kaset atau HP kalian. Diselingi plesetan atau hal lain. Dan memutarnya dengan Walkman atau di HP tersebut dengan headset sepanjang perjalanan kita ke sekolah atau saat-saat kita longgar. Itu akan mempermudah kalian belajar. Yang ketiga,
Saat membacakan dengan lantang, perhatikan intonasi, penekanan khusus, coba berbisik, dan coba juga sambil memejamkan mata untuk belajar membayangkan apa yang sedang dibacakan. Sehingga secara tidak langsung kita telah mengaktifkan pula daya visual kita dalam belajar. Sehingga kita tidak fokus pada gaya belajar auditori kita. Bisa gaya belajar yang lain. Oke. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah pembelajar yang menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik. Ciri-ciri pembelajar kinestetik diantaranya adalah yang pertama, dia selalu berorientasi fisik dan banyak bergerak. Dia nggak suka diam di satu tempat dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, berbicara dengan perlahan. Biasanya orang yang memiliki gaya belajar kinestetik itu tidak suka bicara yang keras. Dia lebih suka bicara secara perlahan. Yang ketiga, menanggapi perhatian fisik. Artinya kalau ada orang bergerak atau sesuatu bergerak, dia mudah memperhatikan. Yang keempat, suka menggunakan berbagai peralatan dan media. Dalam melakukan aktivitasnya, dia suka memakai alat. Termasuk saat berada di kelas. Pulpen, di ketuk-ketukan, atau dibuat main, dan seterusnya. Yang kelima, suka menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Jadi orang yang memiliki gaya belajar kinestetik ini lebih suka pada sentuhan fisik untuk mendapatkan perhatian seseorang. Yang keenam, dia suka berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Jadi dia datangi untuk berbicara daripada dia teriak-teriak. Yang ketujuh, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. Maka jangan heran banyak gaya belajar kinestetik ini ada pada laki-laki. Yang ke-8, belajar melalui praktek. Dia suka belajar kalau dipraktekkan, bukan hanya diucapkan atau dituliskan. Dan yang ke-9, dia suka menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Artinya tidak duduk di satu tempat, tapi dia mobile di beberapa tempat. Itu ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Ada ciri lain dari pembelajar yang bergaya belajar kinestetik. Yang pertama, dia menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Sehingga ketika dia membaca, selalu menunjuk telunjuknya untuk mengetahui batasan dia membaca atau kalimat yang dia baca. Yang kedua, banyak menggunakan isyarat tubuh. Yang ketiga, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Yang keempat, dia menggunakan kata-kata yang mengandung aksum. Yang kelima, menyukai buku-buku yang berorientasi pada cerita. Yang keenam, kemungkinan seorang yang bergaya belajar kinestetik ini tulisannya jelek. Kenapa? Karena dia suka bergerak, sehingga tidak suka menulis atau tulisannya itu tidak rapi. Yang ketujuh, dia ingin melakukan segala sesuatu, apapun dia ingin lakukan, karena dia suka bergerak. Yang ke-8, dia menyukai permainan dan olahraga. Ini ciri lain dari orang yang bergaya belajar kinestetik. Nah, lalu bagaimana tips bagi seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik? Nah, untuk mempermudah dan mempercepat kamu dalam memahami sesuatu pelajaran atau hal yang lain, cobalah hal-hal berikut. Yang pertama, belajar sambil berjalan-jalan. Yang kedua, setiap kali membaca atau mendengarkan seseorang berbicara, bangkitlah untuk sedikit bergerak setiap 20-30 menit sekali. Jadi tidak setiap waktu ya. Jadi setiap beberapa waktu, setiap 20 atau 30 menit, kamu mencoba untuk
bangkit untuk bergerak. Yang ketiga, coba belajar dalam kelompok untuk membentuk suasana bermain peran, drama misalnya, dari pelajaran yang dibahas. Sehingga kamu bisa mengekspresikan gaya belajar kamu itu dalam bentuk permainan peran. Yang keempat, tulislah kembali poin-poin penting dari catatan pelajaran kalian ke dalam kartu-kartu yang disusun secara logis. Ya, kayak kuartet gitu ya. Ditulis di situ, kemudian di suatu saat kita ambil sehingga bisa kita pelajari lagi dari kartu-kartu tersebut. Yang kelima, buatlah semacam percobaan atau model dari apa yang sedang kamu pelajari. Jadi karena sukanya bergerak, maka apa yang kita pelajari itu dicoba. Nah, yang keenam, libatkan tubuh kamu dalam belajar dengan mencoba meniru apa yang dipelajari, atau bahkan meniru gaya-gaya lucu gurumu ketika mengajar. Ya, tentunya tidak untuk mengejek ya, nah, tapi untuk bisa mengingat kembali apa yang disampaikan guru tersebut dengan lebih baik lagi bagi pembelajar dengan gaya belajar kinestetik. Nah, setelah kita mengetahui apa dan bagaimana ciri-ciri serta tips bagi seseorang yang memiliki gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari itu? Yang pertama, setiap orang itu memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Setiap orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk itu, ketika kita mengetahui kekuatan kita, maka kita dapat meningkatkan prestasi dengan mengarahkan diri untuk mencari cara-cara belajar yang cocok dengan kecenderungan pada diri kita. Kamu bisa tahu bagaimana sih cara belajar yang cocok dan efektif bagi diri kamu sendiri. Selanjutnya, jika kamu mau belajar mengaktifkan aspek-aspek yang kurang menonjol lainnya, tentu dengan menyisihkan waktu, maka prestasi kamu bisa berkembang lebih baik. Artinya, ketika kita aspek yang menonjol itu visual, maka jangan abaikan yang auditori dan kinestetik. Artinya asah aspek gaya belajar auditori dan kinestetik itu, sehingga ketika dalam diri kita ini punya gaya belajar yang macam-macam, visual, auditori, dan kinestetik, maka prestasi kita akan lebih berkembang karena kita tahu dan mempraktekkan banyak gaya belajar itu. Nah, beberapa hal yang alhamdulillah hari ini kita mempelajari gaya belajar kita. Semoga hal ini menjadi ilmu yang manfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.